Selanjutnya saya serahkan ke pengajar. Terima kasih. Oke, selamat siang semuanya. Udah pada buka NetBeans-nya masing-masing? Oke, di sini kalian boleh ya bikin project baru atau pakai project yang minggu lalu, bebas kalian mau pakai yang apa. Jadi di pertemuan kali ini kita akan belajar materi namanya adalah flow control. Nah, flow control itu ada dua jenis. Yang pertama ada if atau choice. Terus yang kedua nanti kita akan belajar tentang yang namanya loop. Ini aku bedain per package saja biar nanti gampang kalau mau share ya. Oke. Oke. Sebelum itu kita ke teori bentar. Nah, jadi di flow control itu tadi aku tulis ada dua. Yang pertama ada choice, yang berikutnya ada yang namanya loop. Nah, choice itu terbagi umumnya aja sih ya. Umumnya terbagi jadi dua jenis. Yang pertama ada if else statement. Yang berikutnya ada switch case statement. Nah, bedanya kayak apa nanti akan kita lihat. Lalu yang di loop itu adalah perulangan. Kalau ini persabangan ya. Kalau ini perulangan. Nah, di loop ini ada tiga jenis. Yang pertama ada for, terus ada while, sama ada dual. Nah, kalau yang dual itu biasanya, kalau Python kalau nggak salah itu nggak ada dual, cuma ada dual. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah ingat. Nah, kita akan belajar 1, 2, 3, 4, 5 hal ini karena Java support dengan 5 hal ini. Oke, jadi kalian bisa siapin NetBeans kalian masing-masing, mau bikin project atau melanjutkan yang kemarin itu nggak masalah. Oke, di sini aku tulis tester. Aku harap kelihatan. Jangan lupa untuk selalu bikin mainnya dulu ya. Oke, kita masuk ke choice. Nah, di choice itu kalian bisa melakukan yang namanya persabangan. Jadi, misal nih, aku punya yang namanya integer A. Integer A, aku kasih dia nilai 1. Nah, sekarang kita akan melakukan pengecekan. Nah, pengecekannya atau persabangannya kita tinggal pakai sintaksnya if, yaitu if, buka kurung, terus perawal. Nah, sintaks dasarnya kayak gini. Yang di dalam sini adalah kondisi. Yang di belakangnya ada, yang di dalamnya adalah statement. Gitu. Statement itu maksudnya adalah logika atau algoritma yang mau dipakai. Ya. Sintaks dasarnya seperti ini. If kondisinya apa? Kalau kondisinya terpenuhi, baru dia bisa menjalankan statement yang ada di dalam. Contoh, if jika A sama dengan 1, maka dia akan melakukan print. Printnya apa? Nilai A adalah 1. Nah, di sini
ditambahin di tengah-tengahnya sebelum else. Pokoknya else itu terakhir ya. Else itu terakhir. Nah, di sebelum else ini kalian bisa tambahin lagi, yaitu else if. Else if. Nah, else if itu maksudnya dia bisa menjadi cabang kedua, cabang ketiga, dan seterusnya. Ini kalian bisa kasih banyak nih. Misal, jika A sama dengan 2, jika A sama dengan 3, jika A sama dengan 4, selain itu bukan 1, 2, 3, atau 4. Misal aku copy. Nilai 1A adalah 1, 3, ini 4. Nah, kalau aku jalanin di sini, berarti dia akan keluar hasilnya nilai A adalah 2. Yang dipilih cuma salah satu. Gitu ya. Kalau misalnya di sini aku punya lagi nilai A sama dengan 2. Ini sama nih. Nah, kalau sama gini kira-kira yang keprint yang mana? Aku mau tanya. Sukarelawan dulu deh. Dari kalian. Gimana Kak? Bisa diulangin pertanyaannya? Kalau misalnya ini kan ada else if sama dengan 2, A sama dengan 2, terus yang di bawah juga A sama dengan 2. Dan di sini yang bakal keprint itu yang nilai A adalah 2 atau nilai A adalah 3. Dengan inisialisasi nilai A-nya 2. Dua-duanya Kak. Dua-duanya bakal keprint. Gitu? Iya Kak. Oke. Ada jawab. Kalau else if ya. Yang pertama dulu yang apa? Nilai A adalah 2. Nilai A adalah 2. Kalau yang ini keprint nggak? Enggak, karena ada else ya. Oke. Laporan ya. Ya benar. Yang keprint cuma salah satu. Cuma yang nilai A adalah 2. Kalau misalnya di sini aku else-nya hapus, kira-kira yang keprint yang mana? Siapapun itu boleh kalau mau jawab. Ini aku tulis 2.1 biar aneh aja bentukannya. Dua-duanya Kak. Dua-duanya. Yang ini sama yang ini. Iya Kak. Oke. Sekarang ya benar ya. Yang keprint adalah dua-duanya. Nah, di sini kita bisa lihat kalau penggunaan else itu dia hanya untuk satu kali. Jadi misal di sini aku punya else if dengan kondisi yang sama dengan atasnya, dengan sebelumnya maksudnya. Nah, kalau ada kondisi yang sama kayak gini, yang keprint hanya maksudnya statement yang dijalankan hanya yang disetujui pertama kali. Disetujui itu maksudnya kondisinya terpenuhi pertama kali. Jadi kan logikanya urutannya dia kan ngecek di sini dulu. Oh, ternyata nggak terpenuhi nih. Terus dia ngecek ke sini. Nah, karena terpenuhi berarti di bawahnya dia nggak jadi jalan. Kayak gitu. Itu kalau kita pakai else. Tapi kalau ini nggak pakai else, berarti di sini dia akan cek nggak terpenuhi, dia akan cek oh terpenuhi. Terpenuhi dia akan jalanin ini. Tapi setelah itu, nah dia berarti ibaratnya satu program ini selesai. Nah, habis itu dia lanjut lagi nih ke baris berikutnya. Oh ternyata ada percabangan lagi. Di sini dicek lagi. Oh ternyata sama. Ternyata kondisinya terpenuhi. Nah, berarti dia jalanin ini dan di bawahnya nggak dijalanin. Seperti itu. Oke, untuk percabangan ini dulu ada yang mau ditanyakan? Kak, aku boleh nanya nggak? Yuk, silakan. Kenapa sama dengannya harus 2 Kak? Oke. Tanda sama dengan itu ada 2 jenis. Kalau di bahasa lain ada 3 jenis malah. Ada yang kayak gini. Ini aku sekalian aja kasih tahu biar kalian nanti nggak kaget. Kalau yang sama dengannya cuma sekali itu berarti dia inisialisasi atau
memberikan nilai. Kalau misalnya sama dengannya 2 kali, berarti di sini dia membandingkan value. Membandingkan value. Nilai A dibandingin value-nya. Apakah 2 itu sama dengan 1? Kan diganti gini jadinya. 2 itu sama dengan 1 enggak? Nah, karena dia beda ya berarti dia enggak terpenuhi. Nah, kalau yang sama dengannya 3, itu dia juga sama-sama membandingkan value, tapi sekaligus tipe data. Membandingkan tipe datanya juga. Jadi, misal di sini aku punya double B sama dengan 3, ya 2. Nah, kalau aku tulisnya A sama dengan B, berarti dia akan keluar true atau false kira-kira. Ada yang tahu jawabannya? Hah? False kah? Ya, false ya. Karena di sini tipe datanya beda. Tapi kalau aku tulisnya A sama dengan B, di sini berarti true ya, karena nilainya sama. Gitu. Terima kasih Kak. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Ini aku tinggal atas aja deh. Oke. Karena tidak ada yang bertanya lagi, mungkin aku lanjut ke yang berikutnya yang namanya switch case. Sebelum itu, tadi kan kalau kita pakai sama dengan itu kan untuk membandingkan value. Nah, ini biasanya cuma bisa untuk boolean dan numerik. Numerik itu bisa integer, double, sama float dan lain sebagainya. Itu makanya kita kalau angka pakainya sama dengan. Nah, di bahasa pemrograman lain itu kita bisa pakai sama dengan juga. Kalau misalnya di sini pakainya string, nah kira-kira gimana nih? String nama gitu aja. Di sini aku bikin nih, if nama. Nah, kalau misalnya pakai string, ini kan termasuk string nih. Kalau misalnya pakai string, kita cara menyamadengankan, kita pakai fungsi yang udah disediain sama Java aja, namanya adalah .equals. Oh ya, ini aja sekalian. Ada 2 jenis, ada equals sama equals ignore case. Nah, kalau equals itu dia membandingkan huruf besar sama huruf kecilnya itu dibaca beda, jadi case sensitif. Tapi kalau ignore case dia dibacanya sama, huruf besar sama huruf kecil dibaca sama. Misal di sini aku punya di sini short nama tercetak jadi masuk if else masuk else. Nah, kira-kira di sini yang keluar yang mana, if atau else? Ada yang bisa jawab? Gimana? Masuknya else. Masuknya else. Kenapa? Karena membandingkan huruf besar tadi, Kak. Oke, benar ya. Di sini Budi B-nya kecil, di sini Budi B-nya besar. Nah, kalau gini berarti dia dianggap beda. Makanya dia masuk ke else. Ini kalau kalian run masuk else gitu. Tapi kalau di sini aku pakai equals ignore. Nah, kalau kalian misalnya pakai Java, kalian lengkapin gini tadi tuh IG gitu. Kan nggak keluar apa-apa tuh di bawahnya. Kalian bisa klik kontrol spasi. Kontrol spasi biasanya keluar langsung gini atau juga bisa
keluar pilihannya, Ctrl spasi. Kalau pilihannya cuma satu ya berarti dia akan langsung isi ke ignore case. Di sini otomatis isinya adalah masuk, gitu ya. Oke, itu sedikit tambahan aja. Oke, yang berikutnya kita akan masuk ke switch case. Switch, ini aku komen. Di sini kita pakai integer A lagi. Nah, kalau switch case itu sintaksnya adalah switch buka kurung case ke apa ya tulisnya? Case ke n gitu aja. Case ke n, isinya statement, titik koma, jangan lupa. Terus ada juga yang namanya default nanti, tapi opsional. Ini opsional. Terus ini variabel. Nah, ini adalah struktur dasar dari switch case. Nah, cara bacanya adalah switch variabel mana yang mau dicek isinya. Nah, berarti kan di sini kita akan ngecek isi dari nilai A, ya kan? Isi dari nilai A. Variabel yang mau dicek adalah si nilai A. Nah, berikutnya case. Case ini menunjukkan pilihan nilainya. Gitu. Tadi kan kita pakai integer. Nah, integer pilihan nilainya kan bisa mulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, misal kalau case-nya 1, dia statementnya ngapain? Gitu. Case-nya 1, dia plot, misal ini case 1. Nah, case 1 itu sama aja, kalau kita bikin program kayak gini, itu sama aja kita bikin sebenarnya kayak if A sama dengan 1. Kalau A-nya bernilai 1, kalau A-nya juga bernilai 1, gitu kan? Cara bacanya sama. Nah, tapi kalau misalnya di switch case, kalian bisa tambahin lagi di sini case 2. Kalau dia 2, berarti dia ini case 2. Terus case 3. Ini case 3. Nah, kalau tadi di if else dia punya yang namanya else untuk percabangan terakhir, di switch case dia punya yang namanya default. Nah, default ini ibaratnya kayak else-nya. Ini default. Ini aku komen aja. Oke, sampai sini dulu. Kira-kira ada yang tahu hasilnya apa sebelum aku compile? Ini case 2, Kak. Ini case 2. Oke, kita coba. Secara logika, pasti kalian ngiranya akan ini case 2. Tapi ternyata yang tercetak adalah ini case 2, pasti. Terus ini case 3 sama ini default. Nah, di bawahnya dia asal nabrak aja nih. Setelah selesai nge-eksekusi yang ini, dia nabrak aja langsung bawahnya digas semua. Nah, kita kan nggak mau pengen kayak gitu. Kita kan cuma pengen sampai case 2 terus udah stop. Nah, supaya nge-stop itu kita kasih yang namanya break. Break itu gunanya untuk nge-stop. Oke. Nah, kalau misalnya nih aku isi 1 di sini. Kira-kira yang keluar hasilnya apa? 1, 2. 1 dan 3 mungkin, Kak. Gimana? 1 dan 3. 1 dan 3 ya? 1 dan 2. Yakin? Iya, Kak. Oke. Kita coba run. Nah, yang keluar cuma 1 dan 2. Gitu. Kenapa kok 1 dan 2? Ya karena di sini kan A-nya aku ubah 1. A-nya ubah 1, otomatis dia kan masuk ke case 1. Cetak nih, ini case 1. Nah, habis itu sifatnya dilihat lagi kayak tadi. Sifatnya si case dia akan lanjut ke bawahnya. Kalau misalnya ada, dia akan lanjut ke case berikutnya ataupun default. Gitu. Nah, dia akan lanjut ke sini. Ini case 2.
Nah, pas setelah saya dicetak ini case 2, dia ketemu nih sama break. Break ini berarti stop. Stop, nggak usah lanjutin lagi. Berarti di sini dia nggak akan kecetak. Tuh ya. Otomatis kalau misalnya kita pakai switch case, itu biasanya dipakein break di belakangnya. Kalau yang di default sebenarnya nggak usah, karena default biasanya di terakhir, tapi karena aku kebiasaan dari dulu berarti aku kasih. Tapi kalian nggak mau kasih juga nggak apa-apa. Kalau aku print run, dia cuma ini case 1. Seperti itu. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Aman? Aman Kak. Nah, kalau aman, ini aku cuma mau kasih aja satu mau satu dari kalian untuk coba studi case yang aku kasih. Ada yang mau relawan dulu? Gampang kok. Relawan ada yang mau nggak? Ngepot. Jadi kalian share screen terus aku aku kasih case, studi case, baru kalian coding. Kalau nggak aja aku tunjuk loh. Langsung pada keluar dong. Wah, sedih. Ada yang mau suka relawan dulu nggak? Nanti aku bantu kalau misalnya mau ngupload. Oke, kalau nggak ada aku coba tunjuk. Waduh, ini yang bukan BPH yang mana ya? Aku nggak tahu ya. Yang belum ngomong. Irsyad Teguh. Hadir. Ada orangnya ini Irsyad Teguh. Oh, TO. Oh, sorry. Apa ya? Mika Kurnia. Ini TO, BPH atau apa gitu? Atau anggota? NetBeans-nya belum bisa, kenapa nih? Oh, baru install ya. Oke aja. Yang bukan. Ivan Joshua. PC. Oh, PJ. Bingung apa yang anggota yang mana. Saya boleh Kak. Tapi aku juga belum. Aku pakai online compiler nggak apa-apa Kak? Oh, nggak apa-apa. Oke, coba kamu share screen ya. Gampang kok. Harusnya gampang. Sudah kelihatan belum ya? Oke, aman.
Studi kasusnya ada 3 inputan yang diinputin user. Inputan itu inputan angka. Nah, di sini kamu cari nilai ya, pakai scanner ya kan? Halo, Halo? halo. Gimana Kak, bisa ulangin tadi? Putus. Oh, oke. Inputannya ada 3. Inputannya ada 3 dan di sini dari ketiga inputan yang angka itu kamu harus cari nilai terkecilnya. Ini ya. Ya, mau pakai if else, mau pakai switch case boleh. Harusnya sih if else. Cara scan gimana ya? Kalau di situ langsung scanner bisa nggak sih? Langsung bikin aja scanner sih. Kemarin aku nggak ini Kak, gimana ya bikin scanner ya? Oh, oke. Di bawahnya integer ABC itu kasih aja Ya. scanner S gede. Scanner terus variabelnya misal S atau scan atau apapun itu Ini kecil. Nah, oke, sama dengan new scanner dipisah. Oke. New scanner S-nya gede. Oke, terus scanner itu buka kurung sistem S-nya gede. System.in. Titik koma jangan lupa. Berarti scanner gini ya Kak? No, kamu bikinnya A sama dengan S titik. Nah, kalau integer pakainya INT. Oh, bukan. Pakainya next in. Next. Oh, ini. I-nya besar. Buka kurung, tutup kurung, titik koma. Oke. Itu bisa nggak ya itu? Coba kamu run dulu deh. Error 1. Oh, berarti dia nggak mau. Expected. Begini aja deh. Bentar. Itu line 6 ada kurang. Nah, di run lagi. Coba inputin. Oh, dia nggak. Gimana ya? Kalau enggak, ini aja. Apa namanya? Wait, sistem. Apakah harus import? Oh ya, oke. Coba kamu tulis di atas kelas itu import spasi java titik util titik scanner S-nya gede. Oke, coba jalanin lagi. Titik koma aja. Oh iya. Nah, bisa. Coba. Oh iya. Oke. Nah, bisa dilanjutin. Sama caranya. Digit terus ya. Kurang dari
B kurang plus dan kurang dari paling kecil kan tadi ya kak ya? Iya, paling kecil. Nggak mau ya? Ya ngetik manual kalau di situ. Ini Nilai A terkecil gitu misalnya. oke. B kurang dari A, B kurang dari C. Nilai B kecil C dua gitu kan? Coba kalau C-nya yang kecil, 321 gitu. 3 2 1. Nah, Berarti B 321 lagi. 3 2 1. Tahu salahnya di mana? Gimana Pak? Itu di kursormu ngepas banget tuh. Baris 20. Baris 20. Harusnya yang terkecil nilai. Oh iya ya, C ya, belum ganti ya. Terima kasih Kak. Oke. Nggak mau ya. Dua. Oke. Sip, gitu ya teman-teman. Thank you Bernardus sudah mencoba. Sama-sama, terima kasih juga. Oke. Sampai sejauh ini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut ke looping. Looping ini lumayan menguras tenaga. Oke, kalau nggak ada yang mau tanya, kita lanjut ke loop. Oke, di loop itu ada dua jenis. Yang pertama tadi ada full for. Oh ya, kita langsung gimana ya? For well sama blue well. Nah, for kita belajar for dulu. For itu sintaksnya adalah dia pakai for. Terus ada 3 variabel. Variabel pertama adalah variabel nilai awal. Nilai awal, terus yang berikutnya adalah kondisi. Nah, di sini adalah counter. Counter, ya. Atau bahasa gampangnya apa ya? Increment atau decrement. Iya. Terus baru dia set statementnya di sini. Nah, seperti namanya seperti namanya loop, program yang akan kita bikin adalah program yang bisa dilakukan berulang-ulang. Di sini aku bisa bikin contoh for integer i, aku mulai dari 0. Ingat, di sini nilai awalnya berarti nilai 0. Terus kondisinya i
kurang dari 4 gitu aja. Terus counternya, nah counter di sini bisa i++ atau i -. Nah, ini udah dipelajari belum ya? I++ itu namanya adalah increment. Dia itu sama aja bentukannya, kalau dijabarin itu sama aja, dia jadi i sama dengan i plus 1. Jadi nilai i-nya akan ditambahin 1. Misal aku punya i sama dengan 2. Kalau aku i++, berarti nanti dia i-nya akan menjadi 3. Gitu. Sebaliknya kalau aku min, berarti dia -1. Berarti dia jadinya 1. Gitu. Nah, i++ kalau dijabarin kan i plus 1. Nah, kalau misalnya aku pengen bikinnya dia i sama dengan i plus 2. Nah, cara tulisnya adalah i plus sama dengan 2. Nah, di sini mungkin akan sedikit berbeda bentukannya. Kalau yang di sini, kalau yang plus 1 itu pakainya i++. Kalau yang plus 2, plus 3, dan seterusnya pakainya plus sama dengan 2. Gitu ya. Nah, ini sebenarnya kalian bisa ganti juga jadinya gini. I plus sama dengan 1. Sama aja. Cuman yang umum digunakan itu adalah i++. Karena di sini kan lebih singkat. Gitu. Nah, itu kalau pertambahan. Kalau pengurangan, ya berarti di sini tinggal diganti. Jadi kurang. Di sini berarti dia akan minus. Dia akan selalu -2, -2, -2 terus setiap perulangan. Kalau kali juga sama, bagi juga sama ya. Itu nanti bisa kalian terapin sendiri. Kalau kali ya kali. Gitu. Oke, itu konsep dari counter. Ini aku komen lagi. Nah, di sini statement yang aku bikin adalah simpel aja, aku pengen nyetak nilai i. Nilai i adalah plus i. Ya, nilai i adalah plus i. Plus i berarti kan concat. Pas itu udah dipelajarin juga. Nah, di sini kita mulainya dari 0. Kalau kita jalanin, nilai i adalah 0, 1, 2, 3. Nah, kemana 4-nya? 4-nya di sini karena dia tidak memenuhi persyaratan yang ini. Nah, maksudnya adalah gimana? Maksudnya itu gini. Misal, ini aku breakdown aja. I kan mulainya dari 0. Pas i mulai dari 0, dia akan cek dulu apakah 0 itu kurang dari 4. Dia akan cek di kondisinya. Nah, kalau dia 0 kurang dari 4, berarti kan memenuhi. Dia mendapatkan nilai true. Nah, karena mendapatkan nilai true, berarti dia melakukan statement. S gitu aja ya. Tulis S, statement. ST. Statement. Gitu. Nah, setelah dia melakukan statement di dalamnya, baru dia melakukan yang namanya increment. I++. Nah, I tadi kan 0. 0 di plus plus berarti jadi 1. I sama dengan 1. Nah, selanjutnya di perulangan kedua nih. Perulangan kedua dia akan cek lagi. 1 kurang dari 4 ya? Oh, ternyata masih true. Karena masih true, dia lakuin lagi statementnya. Habis itu dia increment lagi. I-nya menjadi 2. Plus. I sama dengan ini ya, jadi plus terus ininya menjadi 2. Nah, di perulangan berikutnya dia akan cek lagi. Sekarang nilainya jadi 2 nih. I sama dengan 2. 2 kurang dari 4 masih true. Berarti masih ngelakuin statement dan ujung-ujungnya di increment. Terus dilakuin lagi 3. Apakah 3 kurang dari 4 kan masih true. Terus di sini nilainya I-nya jadi 4. Nah, dilakuin perulangan lagi.
yaitu I sama dengan 4. Di sini dia akan cek apakah 4 kurang dari 4. Nah, karena di sini dia salah, berarti dia selesai, stop. Dia stop. Ini aja. Gitu ya, itu konsep dari looping seperti itu. Nah, kalau ditanya I-nya yang di print itu I berapa? Ya berarti yang di print cuma yang di statement ini. Statement 0, statement 1, 2, sama 3. Yang di print cuma yang ini. 0, 1, 2, 3. Tapi kalau ditanya nilai I terakhirnya berapa? Ya berarti nilai I terakhirnya adalah 4. Bukan 3 ya, tapi 4. Karena di sini walaupun dia udah sampai 4, terus ternyata di sini salah, tapi kan posisi terakhir nilai I-nya kan 4. Gitu. Itu untuk yang for. Oke, seperti itu. Nah, kalian jangan juga sampai salah untuk ngasih counter ya. Counter ini digunakan untuk memicu supaya nilai awalnya tuh bergerak ke arah kondisi supaya dia bisa sampai salah. Sampai salah itu berarti supaya dia stop. Nah, kalau misalnya dia nggak sampai stop, ya berarti dia akan mengalami yang namanya infinite loop atau looping yang terus-terusan dan nggak akan berhenti. Contoh di sini nilai I 0 aku batasin sampai kurang dari 4. Tapi ternyata di sini aku min-min. Berarti kan 0, min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Dia nggak akan pernah mencapai I kurang dari 4. Gitu kan? Nilai salah dari I kurang dari 4 dia nggak akan pernah sampai. Nah, kalau gitu, kalau kalian run, nah, dia akan infinite loop. Dia akan ngerun nih sampai minus 50.000, 60.000, dan seterusnya. Nah, ini jangan lupa untuk di stop ya. Kalau misal kalian ngejalanin ini, karena kalau misalnya nggak kalian stop, nanti nge-crash. Contohnya adalah ini. Ini udah nge-crash. Ya, ini udah nge-crash. Bentar ya. Aku stop dulu. Tuh. Kalau dia nge-crash, dia akan CPU-nya tinggi. Nah, itu biasanya kesalahan fatal kalau misalnya kalian nge-build aplikasi. Jangan sampai ada kesalahan infinite loop. Karena itu kesalahan yang lumayan konyol. Oke. Apa tadi? Abuse. Nah, abuse. Ya. Kita lanjut lagi. Ini harusnya I++. Oke, sampai for ini dulu ada yang mau ditanyakan? Kak, kalau misalnya pembandingnya yang apa kan ada kurang sama dengan gitu, bisa nggak Kak di Java? Bisa, kurang sama dengan ini bisa. Lebih sama dengan ini bisa. Atau kalian Hah? Nggak harus apa? Dua jadi komparator kan? Dua gimana maksudnya? Pakai dan gitu maksudnya? Enggak, maksudnya kurang dari itu sama dengannya 2. Oh gini? Iya. Oh enggak. Ini kan kebacanya cuma jadi satu operator. Jadi sekalian. Gitu. Baiklah. Kalian ini bisa kasih macam-macam ya. Kalian bisa kasih sama dengan bisa, tidak sama dengan bisa, lebih sama dengan bisa, dan sesuka kalian. Ya sebutuhnya sistem gitu lah. Ada lagi yang mau ditanyain? Oke. Kalau nggak ada, mungkin ini di dalam looping itu ada yang namanya nested loop. Ini tambahan aja nested loop. Yang di choice tadi sebenarnya juga ada nested choice. Nested itu maksudnya adalah bersarang. Aku pas sampai ini tadi. Nested itu bersarang. Bersarang ini maksudnya dia for
for apa gitu kan, misal for, terus di dalamnya ada for lagi nih, terus di dalamnya ada for lagi itu boleh. Jadi nggak terbatas, kalian mau kasih berapa for nggak terbatas. Dan kalau if juga sama, if-nya apa, else-nya apa, else-nya apa, terus else-nya kalian kasih if lagi. Terus di sini ada if lagi. Terus di ujung-ujungnya sini ada switch case. Di sini ada if lagi. Terus ada switch case. Nah, kalian bisa kasih ini sampai panjang bener itu bisa, sampai dalam itu bisa ya. Jadi pernah ada yang tanya sama aku, Kak, bisa nggak kalau misalnya if di dalam if? Ya, itu tentu aja bisa ya. Itu namanya adalah nested. Kayak gitu. Contoh nested, kalian harusnya pernah coba bikin pola. Misal nih ya, aku bikin pola, aku pengen bikin pola persegi, jadi sini bawahnya persegi 4 kali 6 persegi panjang, tentunya 4 kali 6 berarti logikanya adalah dia akan cetak dulu, kalau aku biasanya akan cetak dulu barisnya dulu, aku mulai dari 0 terus I kurang dari 4. Nah, ini berarti otomatis panjangnya nanti ada 4, terus di sini I plus. Nama kayak yang di atas tadi. Nah, 4 ini itu kan berarti panjang. Berarti ibaratnya si barisnya. Itu output yang aku pengenin tuh kayak gini. 4, terus di sini ada 6 kali. Nah, output yang aku pengenin kayak gini nih. Ada 4 ke samping, ke samping sama 6 ke bawah. Nah, ini yang aku pengenin kayak gini. Nah, logikanya adalah di setiap perulangan dia akan nyetak dulu nih kalau aku biasa cetak barisnya dulu, otomatis di sini ada 6 baris. Nah, aku harus bikin supaya programku bisa cetak 6 baris. Otomatis di sini bukan 4 tapi 6. Gitu. Ada 6 baris dulu. Nah, 6 baris cara ngetesnya gimana kalau aku? Cara ngetesnya tinggal print ini baris. Baru tinggal di print aja. Ini aku komen dulu. Nah, baru di print aja nih, ini barisnya kan ada 6 nih, berarti kita udah bener cara bikinnya. Nah, sekarang cara bikin bintangnya ini gimana? Nah, cara bikin bintangnya itu kan ya sebenarnya bisa gini doang, cuman kan nggak fleksibel. Kalau aku pengen ganti 5, aku harus tambahin ini lagi. Karena nggak fleksibel, ini aku kosongin aja. Kenapa aku kosongin? Supaya dia berlagak sebagai enter. Ini kan ada, jadinya ada 6 enter. Dia berlagak sebagai enter, dan sebelum nge-enter, berarti dia cetak dulu bintangnya. Cetak bintang sebanyak 4 kali. J plus. Baru di sini cetak bintang doang. Gitu. Nah, ini udah nerapin yang namanya nested loop. Jadi dia sebelum nge-enter atau ganti baris, sebelum ganti baris kedua ini, dia akan cetak dulu nih bintangnya. Nah, kalau kita print pasti hasilnya nggak sesuai. Nah, hasilnya pasti jadinya kayak gini. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak kenapa hasilnya kok jadi nge-enter begini? Ada yang bisa jawab? Saya Kak. Oh ya, gimana? Udah nangis terus. Udah nggak apa-apa. Oke Kak. Karena ada ln-nya Kak. Print ln. Yang ini atau yang ini? Dua-duanya Kak. Print ln ini itu kan ya. Dua-duanya ya. Gini. Yang bintang, yang tidak usah pakai print ln. Berarti yang bawah pakai ln. Iya.
Ya benar ya katanya Bernardus. Ya, ini kan berarti outputnya sesuai. Seperti itu. Oke, dari teman-teman yang lain, ada yang masih kebingungan untuk looping? Oke, kalau nggak ada, aku lanjut ke while. While sama dual ini mirip-mirip. Mirip-mirip. Yang kita yang while dulu. While itu tinggal while, hampir sama kayak for sebenarnya konsepnya. Yang beda. Tadi kan for kita kan, aku mau bikin for yang sama kayak ini ya. Output yang sama kayak ini. Nah, kalau while itu ibaratnya for ini dipecah. Nah, dipecahnya gimana? Dipecahnya inisialisasi di luar. Integer i sama dengan 0. Inisialisasinya di luar. Kondisinya dikurang dari 4 di dalam while ini. Terus statementnya itu pasti ada di dalam ini kan? Statementnya ada di sini. Nah, counternya itu juga ada di dalam while-nya. Kalian bebas mau taruh di di sebelum atau sesudahnya ya. Itu tergantung algoritma kalian mau gimana. Terkadang kita harus taruh di atas statement, terkadang kita harus taruh di bawah statement. Bebas, itu tergantung studi testnya nanti kayak gimana. Gitu. Jadi ini ibaratnya cuma kayak for yang dipecah. Kalau aku print, hasilnya sama kayak tadi. Nilai i adalah 0, 1, dan 3. Gitu. Logika konsepnya gimana? Logika konsepnya sama persis kayak ini. Kita mulai dari 0, 0-nya dicek dulu nih. Nah, true atau enggak. Sampai dia ketemu false. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Well, aman? Oke, kalau aman kita ke dual. Nah, kalau di dual, ini aku komen lagi. Kalau di dual juga sama. Si for ini dijabarin. Jadinya dia jadinya berarti do while. Nah, kelihatan ya bedanya. Kalau while itu while-nya di atas, kalau ini while-nya di bawah. Nah, di sini bukan cuma beda sintaks, tapi juga pasti beda konsep. Nah, tapi penjabarannya sama nih. Integer i sama dengan 0. Kurang dari 4. Setup. Terus proses. Nah, kalau kalian run di sini, hasilnya pasti akan sama aja. Kayak gitu. Tapi kalau aku bikin, misal di sini aku run lagi, integer i berarti d. Biar beda. Misal di sini aku bikin dia 4. Nah, kalau aku jalanin nilai i, ini harusnya nilai j. Biar gak bingung. Nah, nilai j adalah 4. Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa kok yang nilai j ini bisa ke print? Padahal kan salah nih. 4 kurang dari 4 kan salah. Kira-kira ada yang tahu nggak? Selain Bernardus deh, biar yang lain ngomong.
gimana? Ada yang tahu? Atau enggak tadi siapa? Christianus Mikael. Mungkin karena itunya kak. Yang apa? Sama Tapi dengan angkanya. Yang for-nya kak. Mungkin yang for-nya situ kak. Yang di komennya. komen nggak bakal jalan. Komen itu ibarat cuma teks biasa, dia nggak akan dijalankan oleh sistem. Jadi fokusnya di sini sama di sini. Oke, kalau nggak tahu nggak apa-apa. Sebenarnya ini cuma permainan bahasa Inggris aja. Di sini kalau misalnya while, dia akan melakukan while dulu. Ketika i kurang dari 4, nah berarti kan dia akan ngecek dulu nih. Ketika i-nya kurang dari 4, dia ngapain. Nah, tapi kalau dual, dia cara bacanya adalah lakuin dulu statementnya, baru cek. Baru dicek. Jadi bedanya adalah kalau while, nah di sini aja deh. While dia cek dulu, tapi kalau dual dia lakuin dulu. Nah dari sini bisa dilihat hasil kalau misalnya dual itu dia akan minimal sekali melakukan statement. Kalau di while dia minimal 0 kali melakukan statement. Ini satu. Nah, itu bedanya untuk while sama dual. Jadi untuk apa namanya ini? Untuk pemrograman itu sebenarnya kita tinggal mainan bahasa Inggris saja. Ya, sebenarnya tinggal mainan bahasa Inggris saja sih kebanyakan kalau pemrograman. Kecuali kalau kalian pakai pemrograman yang low language, misal kayak assembly, nah itu bukan bahasa Inggris lagi, itu udah bahasa komputer. Gitu. Oke, itu dia untuk materi kita hari ini. Sekali lagi ada yang mau ditanyakan dulu? Ya, ini aku tambahin di terakhir aja deh. Oke, nggak ada yang mau tanya? Oke, itu di share absen ya sama tim BPH, jadi jangan lupa absen. Dari Kak Semi ada yang mau tambahan? Nah, kalau dari aku sih nggak ada sih, cuman untuk teman-teman yang lain yang hari ini belum aktif, nanti minggu depan
bisa lebih aktif lagi. Yes, seperti itu. Ya, nanti kalau kalian nggak aktif, ada kemungkinan besar kalian bakal kesusahan waktu nanti ada proyek akhir ya. Tapi nanti kita pasti bantu kok. Kalau ditanya jawab aja, nggak apa-apa. Mau salah mau benar, kita sama-sama belajar kok. Oke, itu aja sih, Karen. Oke, thank you. Udah kelar. Ini nanti ini aku bagiin kemana ya? BPH. Ya, mungkin Nanti saya apa? nanti share ke saya upload ke Telegram. Cek kalau menyatu kan? Udah, Cek. Halo? aman nggak? Sorry, tadi nge-lag. Tadi di-share kemana? Nanti saya share ke Drive aja kak untuk Oh, ini. oke. Oke, aku kembaliin ke BPH ya. Thank you. Oke kak. Buat teman-teman yang belum absen bisa segera absen ya. Oke, sebelum mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, mari kita tutup dengan doa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Cukup? Oke, teman-teman bisa on cam sebentar ya, karena ada mau dilakukan dokumentasi sebentar. Oke, sudah. Terima kasih buat pengajar yang sudah menyempatkan siang hari ini. Terima kasih buat teman-teman juga yang hadir pada pertemuan kali ini. Selamat siang semuanya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih kak.